قال الإمام الغزالي في كتابه البداية الهداية إلى أن قال يعلم أن أوامر الله تعالى فرائض ونوافل فالفرض رأس المال وهو أصل التجارة وبه تحصل التجارة والنفل هو الربح وبه الفوز في الدرجات إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang penuh barakah. Mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, meneruskan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan i'lam anna awamirallahi ta'ala faraid wa nawafil. Kemarin pertemuan yang sebelumnya beliau mengatakan awal mula langkah yang dilakukan bagi orang yang mempelajari kitab ini yaitu menjalankan takwa secara zahir, dan takwa ini adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sekarang dijelaskan sama beliau perintah Allah itu seperti apa. Maka beliau mengatakan ketahuilah bahwa perintah-perintah Allah itu ada yang fardu, ada yang nawafil, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Fal fardu ra'sul mal. Ketika melakukan yang fardu, yang wajib, maka ini adalah mengambil modal. Wa huwa aslu tijarah, tanpa ada modal tidak mungkin bisa berdagang. Tidak ada modal tidak mungkin berniaga. Jadi yang terpenting nomor satu yaitu perkara-perkara yang wajib. Wabihi tahsulut tijarah, dengan adanya modal maka kita akan bisa memulai perdagangan, tapi ini perdagangan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua yaitu perintah Allah yang sunnah, ini seperti ar-ribih, keuntungan lebih daripada berdagang. Jelas orang berdagang itu pasti mendapatkan keuntungan. Kalau tidak oleh badi ya bukan jual beli namanya. Ya. Tapi wong nitip tuku kan gitu ya. Sampeyan kula aku nitip. Tapi kalau jual beli pasti dapat keuntungan. Kalau mau keuntungan lebih, maka menjalankan perintah Allah yang sunnah. Kita melakukan sholat fardu yang wajib 5 waktu, puasa Ramadan, kayak punya harta membayar zakat. Ini kita berdagang dan mendapat keuntungan normal. Punya modal, kemudian dibuat untuk bekerja, jual dagang, kemudian dia mendapatkan keuntungan yang pada umumnya. Tapi kalau mau mendapatkan keuntungan lebih, jangan cukup dengan sholat 5 waktu, tapi ditambah dengan sholat Jangan cukup dengan puasa Ramadan, tapi ditambah dengan puasa sunnah. Jangan cukup dengan zakat wajib, tapi ditambah dengan sodakoh sunnah, infak yang sunnah, maka akan mendapatkan keuntungan lebih nantinya. Berarti yang fardu itu adalah modal untuk kita berdagang pasti untung.
Kalau mau keuntungan lebih, menjalankan yang sunnah. Wa bihil fauz fid darajat, dan dengan manusia menjalankan yang sunnah, dia akan menggapai derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah, menempati kedudukan yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak sunnah yang dijalankan, ya, tingkatannya, pangkatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah berfirman di dalam satu hadis qudsi. Kalau Nabi meriwayatkan hadis dari kalamnya Allah, bukan Al-Qur'an, tapi ini dikatakan hadis qudsi. Ya, hadis yang diambil dari firman Allah, tapi bukan Al-Qur'an. Apa kata Allah? Ma tagarraba ilayyal mutaqarribun. Orang makhluk ini, hamba ini yang mendekat kepada aku itu macam-macam ibadahnya. Bimithli adai maftaratu alaihim, tapi yang paling aku senangi, yang paling aku cintai ketika ada hamba mendekatkan diri dengan cara menjalankan yang wajib. Nomor satu itu, yang wajib dijalankan dulu. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yazalul abdu, dan hamba itu selalu yatagarrabu ilayya, mendekatkan dirinya kepadaku, bin nawafil, dengan ibadah-ibadah yang sunnah, tentunya setelah menjalankan yang wajib. Bukan berarti yang wajibnya tertinggal kemudian dia ribut dengan yang sunnah. Ini orang yang tertipu berarti. Bagian atasnya tertutup auratnya, tapi kemaluannya terbuka. Yang atas dikasih baju yang mahal, dikasih serban yang bagus, dikasih peci yang bagus, tapi pusar ke bawah terbuka. Ini orang yang melakukan sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Ini orang yang tertipu. Bukan itu maksud Allah, tapi dia menjalankan yang wajib, kemudian selalu mendekatkan diri dengan tambahan ibadah-ibadah yang sunnah. Yatagarrabu ilayya bin nawafil. Terus melakukan sunnah, bukan 1 hari 2 hari kemudian selesai, enggak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun istiqomah menjalankan kewajiban dan menjalankan yang hatta uhibbahu, sampai aku Allah mencintai dia. Jadi Allah mencintai hamba, yaitu orang-orang yang menjaga yang wajib kemudian istiqomah menjalankan yang sunnah, sehingga dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Bagaimana kalau ada hamba ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa idza ahbabtuhu, maka jika aku Allah mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan aku Allah menjadi lisan yang dia gunakan untuk berbicara. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku Allah menjadi kedua tangannya yang dia gunakan untuk melakukan aktivitas. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku Allah akan menjadi kaki orang tersebut yang dia gunakan untuk menuju tempat-tempat. Artinya hamba yang dicintai karena menjalankan yang wajib dan terus istiqomah yang sunnah, maka pandangannya dia akan dijaga oleh Allah, tidak memandang kecuali yang di situ terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan cinta Allah, dia tidak akan mendengar kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Dia tidak akan mengucapkan kecuali hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu. Tidak akan menggerakkan tangannya, melangkahkan kakinya kecuali untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu, karena dia sudah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inilah keadaan orang-orang yang soleh, inilah keadaan para wali-wali Allah. Semua anggota tubuhnya digunakan setiap saat, setiap detik, setiap hari untuk hal-hal yang mengundang ridha Allah Subhanahu. Kenapa? Karena sudah dicintai. Apa penyebab cinta? Menjalankan yang wajib, menambah ibadah yang sunnah. Walan tasila ayyuhat talib ilal qiyam bi awamirillah illa bi muraqabati qalbik wa jawarihik fi lahadhatik wa anfasik min hin tusbih ila hin tumsi. Bagaimana caranya kita ini mau mengikuti jalurnya orang-orang yang baik, mengikuti jalurnya orang-orang yang soleh, yaitu mereka yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Kita tidak akan bisa mengikuti jalur mereka kecuali kalau kita selalu memperhatikan hati kita, memperhatikan, mengontrol anggota tubuh kita, ya, setiap saatnya, mulai bangun pagi sampai kita kembali ke atas tempat tidur kita lagi. Artinya harus ada program, harus ada program yang didasari dengan ilmu yang bersumber daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, kalau dia tidak punya program, ya akhirnya kehidupannya gitu-gitu aja. Waliyadzubillah, kadang-kadang kehidupan manusia tidak seperti kehidupan manusia, tapi seperti kehidupan hewan. Kenapa? Karena yang dipikirkan hanya kenikmatan perut dan kenikmatan kemaluan. Tidak ada bedanya dengan hewan yang kita saksikan, ya, kucing, kambing, sapi. Apa yang ada di otaknya itu, ya, di pikirannya hewan? Tidak ada. Ya, yang penting dia kenyang. Kalau datang birahinya, dia mendatangi betina. Nah, kalau kehidupan kita seperti itu, ya tidak ada bedanya dengan kehidupan hewan. Ini hayah bahimiyah, kehidupan hewan ini, bukan manusia. Tapi ketika manusia mengatur waktunya, mulai bangun pagi sampai dia kembali tidur malam, diatur, didasari dengan ilmu, mengikuti sunnah Nabi SAW, maka hidupnya menjadi hidup yang mirip dengan kehidupannya para malaikat Allah. Manusia tapi seakan-akan seperti malaikat Allah. Bahkan manusia ini, ya, bisa mengungguli malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak ada hawa nafsu, tidak perlu makan, tidak perlu tidur, tidak perlu minum, tidak perlu nikah. Ada manusia punya nafsu dia, tapi dijaga nafsunya, ditahan nafsunya. Dia kepingin ini, kepingin itu, ditahan. Dia puasa, dia memperbanyak ibadah, mendekatkan. Ya, ini malaikat kalah dengan manusia yang seperti ini. Bahkan malaikat bisa apa? Memberikan bantuan kepada orang-orang soleh yang seperti ini, ya, karena dia selalu memperhatikan keadaannya dia mulai pagi sampai tidur lagi. Jadi kalau tidak ada program, hidup tidak akan teratur. Program butuh ilmu. Kalau tidak punya ilmu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bangun tidur, Nabi itu kalau bangun tidur apa yang dilakukan? Tidak tahu. Karena apa? Tidak ngaji. Ya percuma, mau apa? Ya paling ngecek HP bangun tidur, ya, ngecek WhatsApp, buka Instagram. Bangun tidur langsung atau bangun tidur langsung keluar nyumet rokok. Kenapa? Tidak punya ilmu. Paginya dibuka dengan api, ya, paginya dibuka dengan api ini rokok itu. Tapi kalau dia menghadiri majelis ilmu, ya, dekat dengan orang-orang yang berilmu, dia tahu, oh, bangun tidur itu Nabi melakukan ini, Nabi membaca doa ini. Saya ikuti pelan-pelan, sedikit-sedikit yang saya mampu. Insya Allah nanti kalau sudah istiqomah, saya lanjutkan doa-doa yang lain, kebiasaan-kebiasaan yang lain, dan seterusnya. Itu dipreteli sama Imam Ghazali, mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi nanti diajari sama Imam Ghazali, supaya menjadi orang yang selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang barokah, ya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kira ini cukup, ya, untuk pembukaan.
Nanti selanjutnya akan kita jelaskan ya bagaimana memperhatikan hati supaya tidak melakukan dosa yang berkaitan dengan hati. Karena dosa itu bukan hanya nyolong tok, ngampleng uang, bukan. Ada dosa-dosa yang berkaitan dengan hati, nanti kita jelaskan. Nah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang semakin baik, semakin istiqamah, semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.